Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini mempresentasikan hasil penelitian saya yang mengambil judul Inovasi Kesehatan Berbasis Autosugesti Model RAPS untuk Tekanan Darah Terkendali pada Penderita Hipertensi Lansia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya mau perkenalkan dahulu ya, nama saya Wahidin. Kemudian tim penelitian saya adalah Ibu Dina Redanti, bidan, dan Ibu Titin Martini, juga seorang bidan. Oke. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama adalah bahwa kita mengetahui bahwa masalah kesehatan, ya hipertensi itu adalah termasuk masalah kesehatan global utama dengan prevalensi yang meningkat. Prevalensi hipertensi di Indonesia itu saat ini berdasarkan Riskesdas 2018 itu sebesar 34,1%. Di Banten sendiri adalah sebesar 26,8% dengan kontrol tekanan darah yang masih relatif rendah. Intervensi medis saat sekarang ini memang dominan, belum menyentuh aspek psikologis, sosial maupun spiritual. Nah, model RAP ini singkatan dari relaksasi, napas dalam, afirmasi, visualisasi, dan spiritualitas. Ini sebagai sebuah pendekatan holistis. Nah, autosugesti model RAP ini berpotensi inovatif, ya, murah, dan mudah diakses oleh siapa saja. Nah, makanya dari itu pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana keefektifan model RAPS ini dalam pengendalian tekanan darah dan kepatuhan pengobatan tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang melatar belakangi kenapa kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ini. Nah, ini beberapa rumusan masalah lainnya yang digali oleh kami adalah terkait dengan bagaimana efektivitas model RAPS ini sebagai teknik autosugesti holistis. Kemudian, dapatkah model RAPS ini menurunkan tekanan darah sistol dan diastol? Ya. Kemudian, apakah model RAPS ini meningkatkan kepatuhan pengobatan pada penderita hipertensi, dan bagaimana implementasi model RAPS di pelayanan kesehatan primer komunitas ini? Nah, tujuan penelitian ini sudah barang tentu kami ingin mengembangkan sebuah inovasi pelayanan kesehatan berbasis teknik autosugesti model RAPS ini, ya. Kemudian mengevaluasinya, keefektifannya itu sebesar dalam penurunan tekanan darah ini. Kemudian kita juga bertujuan menganalisis pengaruh model RAPS ini terhadap kepatuhan pengobatan, dan selanjutnya adalah bagaimana mudah-mudahan ya ini bisa memberikan rekomendasi implementasi model RAPS ini di pelayanan kesehatan primer. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah beberapa tinjauan pustaka. Pertama, terkait dengan hipertensi. Ya, hipertensi ini dari beberapa artikel saya baca bahwa hipertensi itu merupakan kondisi kronis dengan risiko tinggi komplikasi stroke, jantung, dan ginjal. Nah, pengendalian tekanan darah penting dengan edukasi, gaya hidup, dan kepatuhan pengobatan. Kemudian autosugesti, nah ini merupakan teknik psikologis dan farmakologis untuk meningkatkan motivasi dan kontrol diri. Model RAPS sendiri, ini merupakan integrasi relaksasi napas, ya, afirmasi, visualisasi, dan spiritualitas. Pendekatan holistis mendukung pengelolaan hipertensi yang efektif dan berkelanjutan. Itu beberapa hal yang kami baca dari beberapa artikel ini. Kemudian kami juga melakukan metodologi penelitian kami. Ini merupakan desain mix method. Ya, kami melakukan penelitian dengan pendekatan analisis bibliometrik dan meta-analisis. Data yang kami gunakan itu berasal dari database bereputasi, misalnya dari Google Scholar, PubMed, Scopus, dan lain sebagainya. Nah, meta-analisis studi primer ini dengan kriteria inklusi yang ketat. Analisis bibliometrik bertujuan ingin memetakan tren riset dan kolaborasi. Kemudian meta-analisis itu sendiri bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi model RAPS ini. Yang saya hormati, ini hasil penelitian dari bibliometrik, ya. Secara garis besar, publikasi autosugesti dalam pengendalian tekanan darah ini sudah mulai meningkat
sejak tahun 1972, dan kemudian kolaborasi internasional ini masih terbatas dominasi Amerika Serikat. Nah, posisi Indonesia sendiri ini menarik ya Bapak Ibu sekalian. Indonesia menempati posisi marginal dalam riset autosugesti ini. Ini peluang besar ya buat Indonesia untuk menjadikan sebagai negara dengan riset ya terkait autosugesti ini. Nah, kemudian hasil bibliometrik juga kami menemukan beberapa kata kunci utama ya. Yang paling sering saya temukan adalah randomized control trial, kemudian autogenic training, psikoterapi, dan upaya relaksasi. Dan terakhir di bibliometrik analisis ini saya juga menemukan tren risetnya itu ya, tren penelitian yang mengarah pada pendekatan multidisipliner dan holistis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana kita melihat data-data ini ya. Jadi tren publikasi itu terus meningkat dengan annual growth rate per tahun sebesar 3,44% ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya melakukan penelitian dengan time span dari tahun 1970 sampai dengan 2025 untuk analisis bibliometrik ini. Nah, untuk institusi dunia dalam riset autosugesti ya, ini, nah Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa Georgia Institute of Technology ini adalah institusi yang mengembangkan teknik-teknik riset autosugesti dengan hubungan antar institusi lainnya. Ya. Nah, di sini juga institusi dari Indonesia saya belum menemukan secara optimal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah posisi kita ya. Jadi negara-negara barat ya, negara-negara maju ya, mereka sudah terlebih dahulu melakukan riset terkait dengan penggunaan autosugesti reps ini dalam sistem kesehatan mereka. Berbeda dengan negara kita, maka saya bisa bilang bahwa Indonesia masih posisi marginal dalam melakukan riset terkait penggunaan autosugesti dalam pengendalian tekanan darah terkendali pada penderita hipertensi. Nah, ini tantangan ya, tantangan bagi kita bagaimana kita harus berinovasi ya supaya tidak ketinggalan dengan negara-negara lain yang notabene seharusnya ya negara kita bisa mengembangkan pendekatan ini secara lebih masif dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini dari sekian banyak artikel yang kami teliti, yang kami periksa ya, ternyata ada beberapa klaster ya. Pertama adalah klaster merah ini semuanya menyoroti masalah klinis dan uji coba terkontrol. Makanya tadi ada randomized control trial, kemudian pada klaster hijau ini berpusat pada konsep dasar autosugesti, psikoterapi, dan terapi. Nah, ini di sini ini menandakan kajian mendalam terhadap mekanisme psikologis dan penerapan terapeutik atau pengobatan dalam pengendalian hipertensi. Nah, kemudian ini klaster biru ini ya Bapak Ibu sekalian, ini pada klaster biru ini menampilkan bagaimana upaya-upaya ya yang dilakukan untuk penelitian lanjutan ya. Kemudian ada juga di klaster ungu ini dan kuning ini mengandung kata-kata kunci populasi studi dari penerapan autosugesti metode RAP ini. Oke ya. Misalnya di sini ada breathing exercise, physical therapy, modality, kemudian ada lagi di sini yang adult gitu ya. Nah, ini mengandung populasi-populasi yang memang diuji cobakan dalam ini ya,
penerapan autosugesti dalam pengendalian tekanan darah. Oke, ini beberapa evolusi perkembangan riset terkait autosugesti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi grafik ini menampilkan istilah kunci atau evolusi fokus penelitian seiring waktu ya. Jadi konsep dasar seperti conditioning, Child-Meyer, kemudian clinical study ya, kemudian ke sininya ini menjadi randomized control trial ya, psychosomatic disorder, psikologis dan seterusnya. Ya. Ini perkembangan penggunaan pendekatan autosugesti ini dalam penanganan pengendalian tekanan darah. Oke, kemudian dari hasil penelitian meta-analisis, kami menemukan bahwa standardized mean difference ini sebesar 0,73 dengan P kurang dari 0,01. Artinya apa? Bahwa pendekatan-pendekatan non-farmakologis ini secara relatif efektif menurunkan tekanan darah. Ya. Kemudian intervensi REPS ya terkait REPS ini misalnya yoga, mindfulness, aromaterapi dan lain sebagainya, ini menunjukkan efek yang lebih besar. Nah, kita lihat dari sisi subgrup analisis terhadap beberapa grup. Saya lihat di sini ada grup dewasa, dewasa muda, dan lansia. Ternyata pendekatan REP ini, ya, autosugesti metode REP ini, itu lebih cenderung efektif pada tinggi pada lansia. Kita lihat di standardized mean difference-nya itu sebesar 1,075. Kemudian disusul oleh dewasa, ya, itu sebesar 0,629 dengan P kurang dari 0,01. Kemudian dewasa muda dengan standardized mean difference sebesar 0,4 dan P 0,001. Nah, kalau dilihat dari data ini, ya, kita bisa memastikan bahwa penerapan autosugesti metode REPS ini dalam pengendalian tekanan darah terkendali penderita hipertensi ini bisa dilakukan pada setiap tahapan usia sebenarnya ya. Tapi untuk penelitian ini saya menemukan bahwa tahap lansia dengan nilai SMD atau standardized mean difference sebesar 1,75 ini menunjukkan bahwa penerapan metode ini pada kaum lansia itu sangat efektif secara relatif. Variasi efek antar studi disebabkan oleh jenis intervensi atau populasinya sebenarnya tentu. Nah, jadi dalam hal ini saya bisa melihat bahwa metode REPS autosugesti dengan metode REP ini secara relatif unggul ya dibanding dengan non REPS ya dalam menurunkan tekanan darah. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini hasil hasil penghitungan kami ya keefektifan metode non farmako pada kelompok dewasa muda, kelompok dewasa dan lansia ya. Jadi nilai subgrup lansia itu kalau dibandingkan dengan kelompok dewasa muda itu lebih cenderung lebih lebih besar ya, sebesar 1,75. Nah, dari beberapa hasil kajian tadi, maka model REP sebagai inovasi holistis secara relatif efektif dalam pengelolaan hipertensi, baik itu kelompok dewasa muda, dewasa, dan kelompok lansia. Kemudian mengintegrasikan aspek biologi, psikologi, sosial, dan spiritual, ya, memberdayakan pasien dengan intervensi non-farmakologis yang mudah diakses. Potensi pengembangan teknologi digital untuk penyampaian intervensi dan bagaimana kami merekomendasikan integrasi model REP ini dalam kebijakan dan pelayanan primer, pelayanan kesehatan, pengendalian tekanan darah terkendali pada masyarakat. Maka dari itu, hasil ini dapat kami simpulkan bahwa model REP secara relatif lebih unggul, ya, efektif, unggul dalam menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastoliknya. Pendekatan holistis ini meningkatkan kepatuhan dan pengelolaan mandiri hipertensi, kemudian keefektifan metode ini
paling menonjol adalah pada populasi lansia. Model RAP ini dapat diimplementasikan luas ya, secara luas dalam pelayanan kesehatan primer ya, kemudian memberikan kontribusi secara signifikan pada inovasi pelayanan kesehatan non farmakologis yang mudah ya, murah dan dapat diakses oleh setiap kalangan yang ada di komunitas. Artinya apa? Kita dengan metode inovasi ini akan membantu pemerintah mengurangi beban penanganan hipertensi di masyarakat. Maka dari itulah integrasi model RAPS ini dalam protokol pengelolaan hipertensi klinis itu harus ada, kemudian harus ada pengembangan jangka panjang dan mekanisme kerja model RAP ini. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses dan personalisasi. Kemudian adanya dukungan kebijakan untuk adopsi model RAPS dalam program kesehatan komunitas ini. Ya. Kita jangan kalah dengan negara maju ya. Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang marginal untuk riset pengembangan model ini. Pelatihan tenaga kesehatan dan pengembangan protokol standar intervensi itu perlu juga saya rekomendasikan untuk lebih ditingkatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah presentasi kami untuk hasil penelitian kami dengan pendekatan mixed method bibliometrik dan meta analisis. Nasran minallah, wafatun kari babasil muminin pastabiko herat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita bertemu di penelitian selanjutnya bersama kami di Universitas Muhammadiyah Tangerang untuk mengelola lebih lanjut terkait dengan implementasi metode RAPS, autosugesti RAP ini dalam pengendalian tekanan darah pada penderita hipertensi. Salam.